kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan untuk senantiasa menggali ilmu, untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita, khususnya dalam kondisi yang saat ini masih seperti ini adanya. Semoga Allah segera angkat, ya. Semoga Allah segera kembalikan kepada kondisi yang normal, kepada kondisi semula, sehingga aktivitas kita, dakwah-dakwah kita dapat kembali berjalan dengan normal. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih Mas Roli tadi sudah menayangkan video pembuka, ya. Insya Allah itu adalah salah satu event, ya, yang setiap tahun diselenggarakan oleh Cinta Quran Foundation dalam rangka memeriahkan, dalam rangka menjadikan bulan Muharram itu bulan yang spektakuler, gitu ya. Orang-orang banyak yang menjadikan perayaan tahun baru itu tahun baru tanggal malam 1 Januari gitu ya. Nah, sesungguhnya tahun baru kita itu adalah di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram menjadi bulan yang senantiasa untuk kita jadikan sebagai syiar dan dakwah khususnya lewat salah satu yang diselenggarakan oleh Cinta Quran Foundation dalam bentuk sebuah event. Dan untuk kali ini teman-teman, ya, ini adalah tahun ke-9 dilangsungkannya Amazing Muharram, dan dalam kondisi seperti ini, ya, tidak mengurangi semangat untuk tetap bisa syiar dan dakwah, ya, kami berusaha memfasilitasi dalam bentuk digital, dalam bentuk online, sehingga nggak perlu datang kemana-mana, cukup standby di rumah, ya, standby di depan TV digitalnya, atau mungkin standby di depan laptopnya. Event akan berlangsung selama 9 hari di setiap akhir pekan. Ya, jadi teman-teman bisa ngisi waktu di weekend Sabtu Ahad untuk menghadiri dan mengikuti event Amazing Muharram yang akan berlangsung start di tanggal 21 Agustus, ya, di 2 pekan ke depan, dan akan berlangsung selama 9 jam setiap harinya, mulai dari jam 12 siang sampai dengan jam 21 malam. Dan insya Allah akan hadir narasumber bukan cuma dari Indonesia, bukan cuma skala nasional, tapi juga skala internasional. Jadi ada beberapa narasumber baik dai, kemudian qori, ya, dan juga inspirator hijrah, ya, orang-orang yang sudah akhirnya mengenal Islam, akhirnya merubah seluruh aspek kehidupannya itu beralih kepada Islam, dan insya Allah mereka akan banyak bercerita kepada kita mengenai apa-apa yang mereka alami. Semoga itu akan menjadi inspirasi buat kita, menjadi motivasi buat kita bahwa ternyata nggak cukup untuk kita menjadi baik sendiri. Nggak cukup untuk kita hanya baik bagi diri kita sendiri. Tapi ternyata akan lebih baik apabila kita juga bisa ikut membuat orang lain menjadi baik. Ya, kenapa? Karena Allah sudah janjikan, ya, dalam firman-Nya, kuntum khairu ummah. Ya, kita ini umat terbaik. Kalau umat terbaik itu pasti akan selalu memberikan yang baik-baik kepada orang lain. Bukan cuma ngurusin kita, tapi juga ngurusin orang lain. Dan alhamdulillah di event selama 9 hari ini, ya, ini eventnya gratis, ya, eventnya tidak berbayar, ya, hanya memang event ini kami dedikasikan, ya, untuk program dakwah, ya, untuk galang dana, ya, untuk bisa program syiar dan dakwah Quran itu bisa terbentang dari Indonesia sampai ke luar dunia sana, sehingga teman-teman yang nanti mau hadir, ya, cukup dengan berdonasi minimal Rp100.000, maka teman-teman sudah menjadi bagian di dalam program syiar dakwah Quran, yang diantaranya apa? Diantaranya teman-teman akan ikut serta memberantas buta aksara Quran. Teman-teman akan sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mencetak, ya, 1 juta dai Quran. Teman-teman sudah ikut menjadi bagian dari orang-orang yang memberikan beasiswa kepada generasi penghafal Quran. Dan juga teman-teman akan ikut menjadi bagian dari orang-orang yang peduli kepada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan lewat program kemanusiaan. Nah, semua itu dirangkum dalam program syiar dan dakwah Quran. Jadi 100.000-nya nggak kemana-mana, akan kita alokasikan untuk program tersebut. Dapat pahala, dapat amal jariah, plus
bonusnya dapat inspirasi skala kelas dunia selama 9 hari full di Amazing Muharram. Caranya gimana? Gampang, cukup klik www.amazingmuharram.com. Ya, nanti di sana sudah ada link untuk pendaftaran untuk bisa menjadi bagian penggerak perubahan. Nah, kira-kira begitu, Mas Rodi. Ya, silakan nanti kalau ada yang ingin dapat info lebih lanjut, ya bisa menghubungi saya atau juga bisa lihat langsung di Instagram @ceki_foundation_id atau di @amazingmuharram. Gitu. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebaikan atas segala apa yang kita lakukan. Dan teman-teman, ya 100.000 itu tidak berarti apa-apa kalau hanya kita jadikan untuk hal yang sifatnya sepele. Ya. Tapi 100.000 akan menjadi dampak yang luar biasa untuk bekal kita ke akhirat, ya kalau kita tunaikan di jalan dakwah. Insya Allah, ya ini akan jadi keberkahan buat kita semua. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Nanti silakan men-share informasi ini ke teman-teman yang lain. Dan dengan itu maka teman-teman sudah menjadi bagian ya yang ikut menggerakkan dakwah ini. Karena sekarang dakwah gampang, modal jempol udah bisa jalan gitu ya. Jadi nggak perlu koar-koar di depan mic ya, nggak perlu naik ke atas mimbar gitu ya. Nggak perlu naik ke atas kubah masjid seperti Bilal ya. Cukup dengan jempol ya, sepanjang jempolnya masih sehat walafiat, insya Allah dakwah akan terus berjalan. Makanya jangan lupa dirawat jempolnya, ya. Jangan sampai nanti jempolnya tidak bisa digunakan untuk mengakses ya, tools yang ada di tombol handphone Anda. Gitu. Ustaz Salman, kumaha ya. Damang? Alhamdulillah Kang Aat. Sama Sulna. Alhamdulillah. Kemarin sempat ke Bogor ya? Iya, ke Bogor. Curi-curi malam. Masya Allah. Malah nggak bisa ketemu sama. Iya. Insya Allah. Kang Aat di Bintaro berarti ya? Iya, gitu. Antum nggak bilang-bilang sih ke Bogor. Padahal kalau bilang-bilang ya bilang aja gitu kan. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, ya kita bisa ketemu lagi pada malam hari ini. Ya, biasanya di Jumat malam ya Mas Roli ya. Ya, hari ini kita sedikit refreshing, ya, ganti hari. Semoga dengan ganti hari bisa ada sebuah perbedaan yang kita rasakan, ya paling tidak bisa mengisi malam minggu ya untuk hal-hal yang bermanfaat, mengisi weekend kita pada hal-hal yang itu bukan hanya sekedar hal yang sia-sia, tapi justru menjadi hal yang akan menjadikan kita tercatat sebagai orang-orang yang terus berupaya untuk menjadi orang-orang yang baik dan meningkatkan kebaikan. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saat ini kita akan membahas tema mengenai night journey. Saya juga nggak paham itu artinya apa kan. Kayaknya sih itu biar keren doang itu biar judulnya kayak gitu kan. Saya juga nggak paham artinya apa. Saya nggak tahu nih Ustaz Salman paham nggak, jangan-jangan beliau nyiapinnya materinya yang lain lagi nanti kan. Saya khawatir ya. Tapi insya Allah kita akan bahas malam ini mengenai seputar aktivitas ya, seputar kegiatan, seputar hal-hal yang dialami dan juga dijalankan oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah masih bagian dari series ya, series The Great Messenger. Ini seri yang keempat, episode yang keempat. Insya Allah kita akan selesaikan nanti sampai episode ke-7 ya, nanti masih ada 3 lagi ke belakang. Dan kemarin di episode pertama, kedua, dan ketiga, ya kita sudah membahas mengenai tanda-tanda bahwa beliau itu akan menjadi seorang Rasul, ya, cocokologi dengan kitab Injil, dengan kitab Taurat, gitu kan. Benar nggak sih orang yang ini, gitu ya. Kemudian juga setelah itu lanjut, kita membahas bahwa Allah sudah menskenariokan bahwa beliau itu menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini, ya. Walaupun hanya sekedar dengan menggembala kambing gitu kan. Jadi menggembala kambing itu bukan sesuatu hal yang sepele atau sesuatu hal yang remeh gitu kan. Ternyata bagi Rasulullah SAW menggembala kambing itu adalah cara yang Allah berikan kepada beliau untuk beliau itu bisa punya kemampuan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang bertanggung jawab,
menjaga gembalaan itu supaya berangkat dan pulang dalam jumlah yang sama, menjaga keselamatan gembalanya, ya, untuk supaya tidak dimangsa oleh serigala, ya kan, memastikan mendapatkan tempat yang subur supaya gembalanya ini bisa makan dengan cukup, ya, sehingga berangkat lapar, pulang bisa dengan kenyang. Ini semua adalah kiasan bahwa seorang pemimpin itu harus mengurusi umat. Seorang pemimpin harus memikirkan gimana supaya rakyatnya sehat. Seorang pemimpin harus memikirkan bagaimana supaya rakyatnya aman. Seorang pemimpin harus memikirkan bagaimana supaya rakyatnya itu punya sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bahkan kalau memang dalam kondisi yang sulit, maka pemimpin tersebut akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Ini adalah hal-hal yang sebetulnya kiasan dari apa yang Rasulullah lakukan. Tapi di situ beliau belajar. Ya. Jadi nggak seperti kayak kita sekarang mengembala kambing, itu adalah hal-hal yang dianggap bahwa itu pekerjaan orang-orang susah, pekerjaan orang-orang kampung, ya, pekerjaan yang cuman bisa menghasilkan rezeki setahun sekali pada saat Idul Adha gitu ya. Jadi kalau Idul Adha itu seret gitu kan, apalagi orang-orang pada sakit kolesterol nggak ada yang makan di warung sate kambing, nah, itu kan repot gitu. Kiranya ke sana ya. Jadi ternyata Allah punya skenario yang lain bahwa mengembala kambing itu ternyata menjadi sesuatu hal yang mencetak kepribadian seorang Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah itu ya lanjut beliau masuk ke fase dakwah, ya mulailah ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, mulailah dihina oleh para keluarganya, ya oleh pamannya, ya. Kemudian juga mulai dicaci maki, mulai dijauhi, mulai dilempari batu, diludahi dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bagian daripada konsekuensi dakwah atas apa yang sudah Allah tetapkan kepada beliau, ya, bahwa memang beliaulah pengemban risalah yang terakhir, ya, khatamin nabiyyin wal mursalin, yang akan menjadi penentu kejayaan umat Islam berikutnya. Nah, selesai itu sampai di situ. Nah, alhamdulillah malam ini ya kita kedatangan guru kita, ya mudah-mudahan nanti beliau bisa menambah hasanah keilmuan, ya hasanah pengetahuan, ya seputar dakwah Rasulullah, ya seputar aktivitas Rasulullah, gitu kan, dan juga seputar kondisi pribadi ataupun keluarga Rasulullah. Ya. Dan kembali kepada kepada yang sudah kita bahas kemarin, bahwa ternyata Ustadz ya, ternyata Rasul juga bisa sedih ya Ustadz ya. Rasul juga bisa menangis ya. Rasul pun juga bisa bisa bete gitu loh. Rasul itu juga bisa bisa nggak semangat ya, bisa nggak nafsu makan, mengurung diri dan lain sebagainya oleh karena kesedihan yang beliau alami ya semenjak ditinggal oleh dua orang hebat yang berdiri di samping beliau. Walaupun yang satu itu masih dalam kondisi kafir, ya, tapi yang satu itu adalah betul-betul sosok yang luar biasa menjadi pendamping dalam kondisi apapun. Bahkan ya saya pernah ingat ucapan Ustadz Salman ya bahwa setiap Rasul melihat Bunda Khadijah ya itu setengah kegundahannya hilang gitu saat itu. Dalam kondisi ya kesel, marah, takut dan lain sebagainya, begitu ngelihat Bunda Khadijah gitu ya, itu separuhnya udah hilang. Masya Allah. Nah, ternyata itulah sosok yang meninggalkan beliau. Ternyata paman beliau ya Abu Thalib ya itu sudah lebih dulu meninggalkan Nabi Muhammad SAW, dan tidak selang berapa lama istri tercinta pun yang menjadi yang menjadi sosok yang betul-betul mendukung segala aktivitas beliau, ya bahkan bukan cuman tenaga, ya, bukan cuman kasih sayang, seluruh harta yang beliau miliki itu diserahkan untuk jalan dakwah Rasulullah demi Islam, gitu kan. Dan beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selang beberapa lama setelah Abu Thalib meninggalkan Nabi Muhammad, gitu ya. Kalau nggak salah tepatnya di bulan Ramadan ya Ustaz ya.
Bulan Ramadan itu di tahun ke-10 Hijriah, kalau saya nggak salah, nanti mungkin kalau salah dibenarkan Ustaz Salman. 10 kenabian. 10 kenabian ya di bulan Ramadan itu Ummahatul Mukminin itu meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Nah, Ustadz, ya dalam kondisi ya Rasul yang sedih kayak begitu gitu kan, nggak nafsu makan dan lain sebagainya lah gitu, karena namanya manusia tetap punya fitrah layaknya seorang manusia gitu ya. Dan Allah betul-betul menciptakan Rasul itu ya memang di-create seperti layaknya manusia seperti kita gitu, supaya kita mampu untuk menjadikan beliau sebagai contoh gitu ya. Nggak yang dibikin sakti mandraguna tuh enggak gitu kan. Jadi kita pun bisa ya meniru seperti apa yang beliau lakukan. Nah, kira-kira apa pertimbangan Allah saat itu, Ustaz? Ya. Apa pertimbangan Allah saat itu ya sampai Allah itu memberikan hadiah perjalanan yang luar biasa indah bagi Rasulullah? Mangga, mungkin bisa diceritakan dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra'a bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Allahumma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai kudwah, sebagai suri teladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, Ikhwan Ahwat, brother sister Villa, nyeruput kopi yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di kesempatan di malam Minggu ya, di malam Ahad ya, pekan pertama atau pekan kedua nih ya, di bulan Agustus ini ya, yang juga bertepatan dengan bulan Zulhijjah ini begitu ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu apapun di majelis yang insya Allah dimuliakannya, yaitu di majelis kajian Islam, Inspiring Islam, dalam tema bahasan yang cukup menarik ya, berkenaan dengan night journey atau perjalanan malam begitu. Wah, Ya, aman. jadi Ustadz udah nyiapin berarti aman kalau gitu. Jadi terkait dengan tema bahasan kita malam hari ini ya, ini apa namanya tuh, kalau kita perhatikan ya, bahwasanya apa namanya tuh, peristiwa ya perjalanan malam yang diberikan ya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan mukjizat ya. Bahkan jika seandainya tidak ada Al-Qur'an, maka mukjizat terbesar, mukjizat paling besar, mukjizat teragung, paling agung bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peristiwa Isra wal Mi'raj itulah yang menjadi mukjizat besar bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata ya, Isra wal Mi'raj itu adalah salah satu di antara berita yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Ya, salah satu bagian kisah dari Al-Qur'anul Karim. Jadi otomatis di sini ya para ulama sirah, para ulama hadis memberitakan bahwasanya Isra wal Mi'raj bagi baginda Nabi Muhammad SAW itu hanya merupakan mukjizat
besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mukjizat terbesar, apalagi paling besar. Karena mukjizat terbesar dan paling yaitu Al-Qur'anul Karim. Turunnya risalah Islam yang disempurnakan ya atas semua risalah sebelumnya berupa kitabullah, berupa Al-Qur'anul Karim, itu adalah mukjizat terbesar bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata dari sekian mukjizat yang diberikan sebagai pembeda ya dari umat manusia pada umumnya, kenapa? Para nabiullah itu pasti mendapatkan mukjizat sebagai bukti bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Nah, salah satu di antaranya naik journey tadi atau perjalanan malam tadi atau Isra wal Mi'raj tadi, ini merupakan mukjizat besar bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan peristiwa Isra wal Mi'raj tadi yang dinyatakan oleh para ulama hadis dan juga ulama sirah bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ada juga yang sama menyatakan bukan 27 Rajab karena malam berarti 28 Rajab katanya kan. 28, ya. Ada yang bilang 27, ada yang bilang 28. Nah, intinya itu juga lah. Nggak Tapi perlu... malamnya malam 27 itu atau malam 27 atau malam 28 yang sebetulnya? Tanggal 27 malam 28. Lebih tepatnya gitu. 27 malam 28 ya. Okay. Iya, jadi itu pada bulan Rajab ya, tahun ke-10 kenabian atau sekira 2 atau 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi dalam konteks itulah kemudian dipahami bahwa itu merupakan peristiwa besar ya dalam perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan ya lebih mulia, lebih agung, lebih hebat ya dibanding dengan peristiwa yang hampir sama yang pernah dialami oleh para nabi sebelum kerasulan Muhammad SAW. Karena apa? Karena ternyata kalau kita telusuri ya dari kisah-kisah terkait dengan peristiwa besar dan juga merupakan mukjizat yang diberikan kepada para nabi sebelum kerasulan Muhammad SAW, ada juga yang diisrokan dan ada pula yang dimi'rajkan. Namun kalau diisrokan dan dimi'rajkan sekaligus dalam satu malam hanya diberikan kepada Muhammad SAW. Tidak diberikan kepada para anbiya ataupun para rasul sebelum kerasulan kenabian Muhammad SAW. Karena apa? Karena pada masa Nabi Yakub alaihissalam, nabinya orang-orang Bani Israel, beliau itu pernah diisrokan pada suatu malam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kenabian dan kerasulan beliau ya di antara umatnya, di antara kalangan Bani Yakub atau Bani Israel. Nah, pada waktu itu ya Nabi Yakub alaihissalam diperjalankan malam, diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wilayah Kanaan di wilayah Palestina Utara menuju Teluk Aqaba yang ada di Palestina ya barat ke arah selatan begitu. Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut, Nabi Yakub alaihissalam itu pernah pula diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kalau diperhatikan lebih lanjut, wilayah dari Kanaan di Palestina Utara hingga Teluk Aqaba di Palestina Selatan ini menunjukkan wilayah yang dikenal sebagai Aelia Capitolina yang merupakan wilayah Elia. Aelia Capitolina itu adalah bahasa orang-orang Romawi ya. Aelia itu penyebutan kata Allah ya atau penyebutan kata Tuhan, sedangkan Capitolina ini merupakan kota ya, kotanya Tuhan. Hingga kita tahu kotanya Tuhan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa kita, bahasa Arab, bahasa Muslim, yaitu disebut Baitul Maqdis ya. Ya, Baitul Maqdis rumah Tuhan atau kota Tuhan begitu ya. Nah, hingga kalau kita perhatikan lebih lanjut, dikatakan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam itu diisrokan di wilayah Elia, maka disebut sebagai Israelia. Maka kemudian beliau dijuluki sebagai Nabi Israelia atau Nabi Israel. Maka ya kabilahnya, umatnya disebut sebagai Bani Yakub atau Bani Israel. Nah, jadi Nabi Allah ada yang diisrokan, dialah Nabi Yakub atau Nabi Israel. Nah, itu yang pertama. Tapi beliau tidak dimirajkan.
Nah, ternyata di kalangan Bani Israel, di kalangan orang-orang Hebreu atau orang-orang Ibrani yang ada di Yerusalem, di Aila Kapitolonia ataupun di Baitul Maqdis, ada juga Nabi Bani Israel yang dimi'rajkan oleh Allah. Nah, sebagai salah satu di antara ya anugerah yang diberikan kepada Nabi Allah tadi. Siapa dia? Dia itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu pernah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata tidak diturunkan kembali sampai nanti waktunya tiba ketika akhir zaman akan diturunkan kembali ke permukaan bumi. Siapa dia? Dia itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika apa? Ketika beliau ya terfitnah ya oleh orang-orang rahib Yahudi yang ada di Yerusalem, dilaporkan bahwa Isa bin Maryam ya atau dalam konteks ini adalah Nabi Isa alaihissalam itu dianggap bogot atau dianggap memberontak terhadap kekuasaan orang-orang Romawi yang ada di wilayah Yerusalem. Maka kemudian para perwira Romawi setelah dihasut oleh para rahib Yahudi itu memburu Isa alaihissalam di kediamannya. Dan kita tahu bahwa pada waktu itu ketika dikepung ya, maka kemudian Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat, dimi'rajkan ke angkasa, dimi'rajkan ke atas langit. Ya, para ulama sirah ataupun ulama tarikh, ya para muhadis juga berbeda pendapat apakah Isa alaihissalam itu dimi'rajkan di atas ke angkasa ya diangkat ke atas langit, apakah di langit yang kedua ataukah di langit yang ketiga, yang pasti tidak sampai ke langit ketujuh. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW itu dimi'rajkan melampaui langit yang ketujuh, bahkan tiba di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Berarti pas Nabi Muhammad Miraj melewati Nabi Isa berarti ya? Nah, ya pastilah. Maksudnya mampir dulu kali gitu kan? Ya, apakah kemudian mampir dulu ya? Ataukah tidak? Ya. Mampir ataukah tidak itu bukan pembahasan lah gitu, karena itu adalah sesuatu yang bagi kita gaib begitu ya. Jadi artinya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj bagi baginda Nabi Muhammad SAW tadi itu merupakan mukjizat besar ya bagi kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Karena apa? Karena ini menunjukkan keistimewaan baginda Nabi dibanding dengan para nabi ataupun para rasul ya sebelum kerasulan Muhammad SAW. Baik itu yang hanya diisrokan yaitu Nabi Yakub alaihissalam ataupun yang dimi'rajkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Yakub itu hanya di wilayah Elia, di wilayah Palestina dari utara hingga ke selatan. Sedangkan Nabi Isa dimi'rajkan hanya sampai langit kedua atau langit ketiga. Sedangkan baginda Nabi diisrokan dari wilayah Hijaz, dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di wilayah Palestina. Dari masjid terdekat yaitu Masjidil Haram menuju masjid yang terjauh, Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa maknanya adalah yang terjauh, begitu ya. Dan itu kalau diperhatikan lebih lanjut, itu tentu jarak antara Mekah menuju Baitul Maqdis itu jauh ya, lebih panjang ya, jauh lebih jauh dibanding dengan dari Kan'an menuju Aqaba, begitu. Termasuk juga ketika Mi'raj. Nabi Isa hanya sampai langit kedua dan langit ketiga begitu, sedangkan Muhammad SAW sampai menembus langit ketujuh dan bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa Isra wal Mi'raj itu memiliki keistimewaan dan keutamaan bahkan jauh lebih dahsyat dibanding dengan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul ataupun para anbiya sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hingga dalam konteks inilah kemudian semakin terbukalah ya, semakin tersingkaplah keistimewaan dari Nabiullah Muhammad SAW dibanding dengan para anbiya sebelum kerasulan Muhammad SAW. Demikian Kang At. Ya, Masya Allah teman-teman ya. Kita lihat ya bahwa ternyata Allah itu kalau udah sayang itu luar biasa gitu. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW gitu ya. Itu sampai-sampai ngasih hadiah itu nggak kira-kira gitu. Ngasih hadiah itu lebih ya daripada Nabi dan Rasul terdahulu sebelum daripada beliau.
Nah, artinya mungkin kita bisa bisa mengambil ibroh dari hal ini ya, bahwa kalau ternyata kita itu betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa yakin dan senantiasa sayang kepada Allah gitu ya, cinta kepada Allah gitu kan, itu berarti balasan yang Allah akan berikan kepada kita itu nggak akan kira-kira juga. Nah, makanya teman-teman sekalian, apa sih yang mau kita cari? Apa sih yang mau kita tahan-tahan gitu kan? Apa sih yang mau kita hitung-hitung ya? Kalau tidak ya sejak sekarang untuk kita betul-betul menjadi hamba-nya Allah gitu. Berarti apa? Berarti ya udah nggak usah pikir-pikir. Kalau mau menjalankan ya jalankanlah dengan keyakinan apa yang sudah Allah perintahkan. Kalau mau meninggalkan, tinggalkanlah dengan sejauh-jauhnya apa yang sudah Allah larang. Ya, insya Allah ya, dari semua itu ya hadiah akan menanti kita. Dan hadiah itu ya sudah Allah pastikan gitu kan. Kelak ya surgalah balasannya. Gitu kira-kira. Amin. Nah, kemudian gini Ustadz. Ya. Tadi seru juga ya disampaikan bahwa Nabi Isa kan diselamatkan ya, di Mi'raj kan, udah gitu kan nggak turun-turun lagi kan sampai sekarang, sampai nanti waktunya tiba. Nah itu kalau sekarang kita analogikan dengan kondisi sekarang, berarti Nabi Isa lagi di lockdown gitu kan. Lagi di lockdown di langit kedua atau langit ketiga lah gitu kira-kira, nanti tunggu wabahnya selesai ya baru akan dikembalikan lagi. Kemudian ini Ustadz, kita tahu bahwa ternyata hadiah yang Allah berikan kepada perjalanan Isra wal Mi'raj tadi itu ternyata membuat oleh-oleh, ya, menghasilkan sebuah oleh-oleh yang saat ini kita lakukan dalam bentuk ibadah setiap hari waktu itu kan, sholat. Iya. Nah ini banyak pendapat ya, banyak pendapat yang menyampaikan bahwa sholat itu sebelumnya diberikan itu 50 rakaat gitu kan. Nah, kemudian suruh nego jangan segitu ya. Nanti supaya umatmu itu bisalah untuk melakukan itu. Apakah memang betul seperti itu, Ustaz? Maksudnya apakah seperti itu ya, bahwa Allah itu memberikan angka itu 50 kemudian turun sampai akhirnya 5 waktu gitu ya. Apakah memang seperti itu? Ada pendapat lain yang pernah saya dengar juga, butuh korelasi untuk bisa menyatakan mana yang lebih lebih baik gitu ya. Nggak mungkin Allah ngasih segitu. Masa Allah mau ditawar-tawar gitu kan? Ya, itu pendapat kayak begitu. Allah sudah menetapkan memang 5 rakaat satu harinya, nggak pakai 50 dinego turun sampai 5 gitu kan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu memberikan ketetapan, memberikan aturan ya bagi makhluknya, yang makhluknya itu Allah yakin nggak mampu untuk menjalankannya kan gitu. Ini versi pendapat yang lain. Nah mungkin dari dua pendapat itu yang pernah saya dengar gitu ya. Nah, itu bisa menjadi pegangan atau sandaran kita. Iya. Terkait dengan apakah kemudian Allah Subhanahu akan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung 5 waktu ya, sehari semalam untuk kemudian diawali juga dengan hanya itu 50 rakaat begitu ya. Ada juga yang sampai ya bukan 5 waktu begitu ya. Nah itu memang adanya rijalul hadis ya di antara para muhadisin terkait dengan kisah dari Isra wal Mi'raj tadi. Dan paling rojih ya di antara pendapat-pendapat yang ada, di antara
perbedaan pendapat yang ada di antara ikhtilaf di antara ulama yang ada begitu ya, maka sebetulnya kita tinggal mengambil ini saja ya, pesan langsung dari apa yang kita dapat dari peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, yaitu terkait dengan perintah untuk menunaikan ya sholat fardu ya, subuh bangun tidur sampai menjelang kita tidur kembali ya, yaitu waktu Isya begitu. Nah itu yang kemudian yang paling detil, yang paling rojih, yang paling kuat di antara berbagai sumber ya berita terkait dengan hasil dari peristiwa Isra wal Mi'raj tadi. Terkait dengan 50 rokaatnya atau bahkan 50 sebagainya, itu lebih pada bentuk narasi kisah begitu ya. Yang itu yang namanya narasi atau kisah memungkinkan adanya perbedaan gitu. Jadi dalam konteks ini kemudian kita tidaklah perlu untuk memperdebatkan ya terkait dengan apa yang kita ketahui ya atau kita dengar terkait dengan berita tadi. Bahkan sebagian dari dengarkan penjelasannya bagi waktu itu, bahwasanya kisah di mana baginda Nabi Muhammad SAW itu dari 50 rokaat atau 50 waktu ya 17 rokaat itu ternyata ini menurut dalam satu kajian menyatakan bahwa lobby-lobby itu kan seringkali dihubungkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Kan Iya, begitu betul. ya? Betul. Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa alaihissalam itu lebih dikenali secara umum bahwa beliau itu adalah nabinya kalangan Bani Israel. Bahkan nabi pertama yang menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun yang mendurhakai Allah dan Musa alaihissalam. Hingga si penceramah ini sampai menyatakan bahwa kisah atau narasi di mana awal baginda Nabi ya mendapatkan perintah 50 rakaat ataupun 50 waktu tadi itu adalah kisah-kisah yang dibangun dari kalangan orang-orang Israel atau kisah-kisah Israiliyat Israiliyat, bukan ya. lagi kemudian merupakan berita yang langsung dari lisan Rasulullah SAW yang mengisahkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah ini yang kemudian kita dalam konteks ini tidak lantas perlu untuk memperdebatkan terkait dengan kisah tadi. Yang pasti untuk kemudian kita terima itu bahwa buah dari peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, sekembalinya Rasulullah SAW setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah langsung untuk menunaikan ya sholat itu kan tanpa melalui perantaraan Jibril kan, wahyu atau perintah sholat tadi, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistimewaan dari ibadah sholat dibanding dengan ibadah atau ritual yang lainnya. Karena apa? Ini langsung diperintahkan oleh Allah dan bahkan dalam konteks ini pun ya dirinci lebih lanjut terkait dengan bagaimana ya hukum sholat ya dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini salah satu keistimewaan sholat. Makanya kemudian para fuqaha itu sampai menyatakan ya di dalam penjelasannya dalam kajian fikihnya, mereka menyatakan bahwasanya mi'rajul mu'minin ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, mi'rajnya kaum muslim ya. Itu jadi ketika kita menunaikan sholat menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah rumah Allah di kota Mekah Al-Mukarramah, begitu ya. Maka ketika kita meniatkan untuk sholat, meniatkan untuk ibadah, maka ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, maka saat itu kita sudah mi'raj, bertemu dengan Rabb kita, bertemu dengan Allah, menghadapkan muka kita ke hadapan Allah. Kenapa? Kita menghadapkan diri kita ke rumahnya Allah, yaitu Baitullah Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Maka saat itu kita sudah mi'raj, bertemu langsung dengan Allah. Jadi itu makna dari sholat yang kita lakukan. Ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman.
Jadi jangan sampai kemudian kita ya menghadap Allah, menghadapkan muka kita ke Baitullah, ke rumahnya Allah di Makkah Al-Mukarramah, ke Ka'bah, kita seenak-enaknya aja. Misalkan pakai kaos, misalkan. Bayangkan menghadap Allah dalam keadaan seperti itu. Makanya kemudian kalau para fuqaha itu sampai menyatakan bab berkenaan dengan adab kita kepada Allah. Adab seorang hamba kepada Allah, maka ketika kita bertemu dengan Allah tuh pakailah pakaian terbaik yang kita miliki. Pakailah pakaian yang paling istimewa yang kita punya. Karena apa? Kita sedang meminta kepada Allah. Kita sedang memohon kepada Allah. Kita sedang bertemu dengan Allah. Kita mi'raj, langsung bertemu muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, jadi terkait dengan Isra wal Mi'raj itu makna yang kita dapat, apa yang kemudian kita dapatkan dari peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, ya, yang itu ya buah dari perjalanan Isra wal Mi'raj tadi adalah ibadah sholat yang 5 waktu. Begitu Kang Ad. Ya, Masya Allah. Teman-teman, ternyata sholat itu ya itu dikiaskan ya menjadi bagian mi'raj kita gitu kan. Nah, jadi ya teman-teman, harusnya kita sebagai orang-orang mukmin yang memang menjalankan sholat, ya menjadikan sholat ini menjadi sesuatu yang harus kita pastikan dalam kondisi terbaik, dalam waktu terbaik ya. Nah, yang tadi sholatnya masih pakai kaos, nah berarti mulai nanti subuh ya udah harus ganti ya. Yang tadi sholatnya masih pakai baju belel gitu ya, ya berarti besok mulai pakai baju yang rapi. Kenapa? Karena itu sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Berarti kita menghadap Allah. Ya gimana sih? Ya teman-teman gini deh, teman-teman mau rapat nih, atau dipanggil sama, atau mau interview deh, mau interview pekerjaan. Teman-teman pakai baju apa kira-kira kalau interview? Padahal ketemu orang yang belum pernah kita tahu nih. Ini orang ini siapa, bentuknya kayak apa, ya bisa ngasih kerjaan apa enggak ke kita, belum tahu ya. Baru ya 50-50 lah itu kan, tapi pakaiannya luar biasa, parfum dan lain sebagainya gitu ya. Giliran menghadap Allah yang udah pasti kehidupan kita itu dalam genggamannya gitu. Ya kita masih ya kadang-kadang begitulah ala kadarnya gitu ya. Nah, semoga ya, alhamdulillah ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa memperbaiki diri ya, apalagi kalau sambil sholat ya, sambil ingat-ingat kunci tadi di mana ya, kunci ya, kok di atas lemari kunci gitu kan, atau pagar udah digebok belum ya. Itu kan repot tuh kalau sholat, itu yang dipikirin kunci di mana, pagar di mana, itu kan jadinya nggak benar. Nah, Ustaz, kita kembali ke masa sebelum Rasulullah itu mendapatkan hadiah Isra wal Mi'raj gitu kan. Memang sesedih apa sih, Ustaz, ya, waktu itu gitu kan, Nabi Muhammad tuh sesedih apa gitu kan, kemudian seterpuruk apa gitu kan beliau, sampai kok Allah itu memberikan hadiah yang luar biasa kepada beliau. Ustaz? Halo? Halo, gimana Kang Ad? Ya, suaranya terputus-putus tadi. Ya, kita kembali ke masa sebelum Rasul Isra wal Mi'raj gitu kan. Memang pada saat itu kondisi Rasul itu sesedih apa sih gitu kan. Seterpuruk apa sih beliau. Sampai Allah tuh turun tangan gitu. Allah turun tangan langsung gitu ya, memberikan hadiah yang baik dan terindah bagi Rasulullah. Iya. Berkenaan dengan peristiwa yang melatar belakangi ya, peristiwa Isra wal Mi'raj tadi, ini adalah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ya, yang secara insaniah ya, beliau juga sama seperti kita, yaitu manusia ya, manusia yang memiliki perasaan, memiliki sisi emosional dan sentimental layaknya manusia pada umumnya. Jadi pada waktu itu ya, pada tahun ke-10 kenabian ya, 3 tahun sebelum hijrah, baginda Nabi itu mengalami apa yang kita kenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Karena pada waktu itu ya, dua orang orang-orang istimewa yang ada di
dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW itu ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu yang hampir beriringan begitu, yaitu wafatnya istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, kemudian juga wafat pamanda beliau yang selama itu ya mereka adalah pihak yang senantiasa menjaga Rasulullah SAW sekaligus juga menopang ya segala aktivitas beliau ya, sekaligus juga melindungi ya amal dakwah Rasulullah SAW. Dan kita tahu ya pada semenjak tahun ke 8, 9, 10 atau 9, 10, 11 ya pada masa kenabian Rasulullah SAW, dakwah Islam itu mengalami tantangan yang luar biasa dahsyat. Ada aktivitas yang dikenal sebagai muqata'ah atau aktivitas pemboikotan. Jadi pada waktu itu orang-orang musyrikin Quraisy itu memboikot Rasulullah SAW beserta kabilahnya, yaitu kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Mereka itu kemudian dikurung ya ke dalam ini satu wilayah yang disebut sebagai Syi'ab Ali. Salah satu lembah yang dikelilingi oleh pegunungan yang sangat besar, ya perbukitan yang sangat curam dan tinggi, tidak bisa dilalui, dan hanya ada satu tempat yang itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang lalu lalang ke wilayah perbukitan di lembah tadi. Namanya adalah Syi'ab Ali. Dan itu kabilah Bani Hashim Bani Abdul Muttalib itu dikurung di tempat sana. Karena apa? Dianggap sebagai pihak yang selama itu mendukung dakwah Rasulullah SAW. Nah, termasuk di situ adalah Rasulullah, paman beliau, ya Abi Thalib bin Abdul Muttalib, termasuk juga istri beliau Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra beserta keluarga besar Bani Hashim Bani Abdul Muttalib digiring ke wilayah perbukitan lembah tadi. Ya, sedangkan celah-celah yang kemudian bisa dilalui lalu lalang orang-orang keluar masuk di lembah tadi itu dikawal oleh para pemuda kesatria Quraisy agar apa? Bani Hashim Bani Abdul Muttalib itu tidak bisa keluar dari Syi'ab Ali tadi. Nah, dari sekian dari 3 tahun ya masa ini pemboikotan tadi, pada tahun pertamanya saja di tahun ke-9 itu sudah ada yang berguguran gitu ya, wafat begitu. Dan di tahun ke-10 ya, masa kenabian ternyata ya Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra itu wafat pada tanggal 11 Ramadan ya tahun ke-10 kenabian. Kemudian 10 hari kemudian pada tanggal 21 Ramadan ya Abi Thalib bin Abdul Muttalib itu wafat ya. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua bukan pada bulan Ramadan tapi justru pada bulan Rajab katanya. Berselisih antara sekira 3 sampai 5 hari saja. Ada yang menyatakan yang wafat duluan itu adalah Khadijah, kemudian Abi Thalib. Ada pula yang menyatakan yang wafat pertama kali itu Abi Thalib, berikutnya adalah Khadijah ya. Tapi yang pasti 2 orang ya manusia paling istimewa di hati dan jiwa Rasulullah Muhammad SAW itu, baik itu pamannya ataupun istrinya, itu wafat pada waktu yang hampir bersamaan. Dan itu yang kemudian membuat Rasulullah SAW itu secara insaniah, ya, secara pribadi beliau sebagai seorang manusia itu terpukul, ya, mengalami apa yang dikenal oleh para sahabat dan juga oleh para penulis tarikh dan para penulis sirah, ya, para ulama fikih ataupun ulama hadis, muhadisin, menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu mengalami tahun kesedihan yang amat sangat. Ya, kenapa? Ditinggal wafat oleh 2 orang yang beliau sayangi, yang beliau kasihi. Sama seperti kita ya, kalau seandainya orang tua kita wafat, ya, atau paman kita wafat, ya, tante kita wafat yang mengasuh kita sedari kecil, yang mendidik kita sedari kecil, menolong kita sedari kecil, melindungi, menyayangi, memelihara, menjaga kita sedari kecil. Maka paman atau bibi yang menjadi pengganti kedua orang tua itu ketika wafat, maka kita akan merasa kehilangan, maka kita akan merasa sedih luar biasa. Demikian pula ya, orang paling intim dalam hidup kita, baik itu adalah istri ataupun suami. Ketika pasangan intim dalam hidup kita itu tidak ada lagi, maka kita akan merasa kehilangan.
Sama misalkan ya, kalau misalkan Mas Gon ataupun misalkan Kang Aat ya, yang sudah punya keluarga, punya istri di rumah masing-masing, begitu keluar rumah ya, menempuh satu perjalanan untuk mencari kasbul ma'isyah, mencari ma'isyah nafkah untuk anak dan istri, begitu pulang ke rumah ternyata ya anak dan istri nggak ada. Nah, apa yang kemudian kita rasakan? Hampa kan? Karena apa? Istri sedang apa namanya itu ada urusan dulu di luar atau bahkan sebelumnya udah minta izin mau pulang dulu ke rumah mertua atau ke orang tuanya. Maka ketika kita pulang kembali ke rumah, ada nggak rasa semangat dari perjalanan, dari usaha kita, dari kantor kita atau apapun yang kita lakukan di luar rumah, begitu kita menempuh perjalanan untuk pulang kembali ke rumah, tapi istri dan anak-anak tidak ada, maka ada kehampaan pada diri kita. Begitu masuk, kosong rumah. Nah itu ketika istri ataupun orang-orang terdekat, orang-orang terintim pada diri kita itu tidak ada di rumah. Apalagi kalau kemudian sudah dipanggil pulang oleh Allah. Maka kehilangan itu akan terasa sekali dalam hati dan jiwa kita sebagai seorang manusia. Karena apa? Pada diri manusia itu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah Nasyiulwan dalam kitab At-Tarbiyatu Aulad bil Islam, beliau mengutip pendapat dari Imam Ibnu Maskawai, ya, makna Anas itu adalah artinya manusia. Manusia itu mufradnya, bentuk tunggalnya adalah al-insan. Al-insan itu adalah manusia secara individual. Namun dia akan senantiasa insun. Insun itu maknanya jinak, yang berarti dia senantiasa selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya. Dan interaksi yang paling dekat, paling intim, paling akrab, paling karib adalah dengan pasangannya. Maka ketika pasangannya itu tidak ada, maka dia akan merasa hampa. Dan ketika pasangannya benar-benar tiada, maka dia pun akan merasa sangat kehilangan. Itu sisi manusia yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Maskawai ketika menjelaskan makna Anas, insan, insun. Nah, jadi kalau Kang Aat begitu ya, misalkan secara manusiawi ya, ketika pulang ke rumah tidak ada ya pasangannya, maka akan merasa kehampaan. Apa yang bisa dilihat? Rumah kosong, nggak ada siapa-siapa. Apalagi kalau benar-benar tiada. Dan itu dialami oleh Rasulullah SAW pada waktu di mana beliau sedang dihimpit ya akibat pemboikotan oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrik di kota Mekah, dengan berbagai penderitaan yang ditimpakan kepada Rasulullah dan kabilahnya, dengan para pendukung dakwanya, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ya paman beliau Abi Thalib bin Abdul Muthalib itu dipanggil pulang oleh Allah. Demikian pula Khadijah binti Khuwailid al-Kubro, istri tercintanya, istri yang paling beliau sayangi ya. Bahkan kan sepanjang hidup beliau itu beliau tidak ingin menduakan Khadijah. Kenapa demikian? Karena seluruh ya apa yang dimiliki oleh Khadijah sepenuhnya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu merupakan keistimewaan Khadijah dibanding dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Kenapa? Khadijah tidak pernah diduakan oleh baginda Nabi. Jadi sepanjang memiliki Khadijah, sepanjang berumah tangga dengan Khadijah, baginda Nabi tidak ta'adud, tidak berpoligami. Itu keistimewaan Khadijah dibanding dengan istri-istri baginda Nabi yang lain. Jadi begitu dua orang. Ini mesti dicatat nih buat yang dengar nih. Ya, jadi istri pertama ya. Iya, jangan diambil yang belakangnya, depannya dilupain gitu kan. Yang depannya dilupain, langsung diambil yang belakangnya aja pas sudah banyaknya kan gitu. Iya. Jadi apa namanya? Kita lihat ya sisi dari sisi manusiawi, sisi insaniah baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau merasa sangat kehilangan begitu Khadijah itu wafat, begitu paman beliau itu wafat. Maka tahun itu dinamakan oleh para ulama sirah itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, orang yang sangat sedih,
ya Mas Don ataupun misalkan Kang Aat misalkan ya, ketika sedang bersedih, apakah kemudian kita memiliki energi berlebih enggak? Yakin deh energinya langsung down. Ya, Ya. betul. Kemudian punya gairah nggak untuk melangsungkan aktivitas? Bahkan punya semangat nggak untuk melangsungkan kehidupan? Atau bahkan punya energi nggak untuk berdakwah? Jangankan untuk mendakwahi orang lain kan, menyemangati diri sendiri pun lagi down itu orang nggak akan mungkin. Dan itu pula yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Ketika Amul Husain tadi, beliau itu sedih, ya, yang sampai kemudian apa namanya itu, beliau itu hari-harinya itu tidak sesemangat sebelum-sebelumnya. Apalagi pada waktu itu beliau sedang dikurung di Si'ib Ali dalam peristiwa Muqatta'ah yang ditimpakan oleh orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah begitu. Itu yang terjadi. Namun ternyata ya karena baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan manusia biasa, tapi beliau itu adalah manusia pilihan utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya yang dipilih sebagai utusannya tadi ya berlarut-larut dalam kesedihannya. Hingga kita tahu ya, pada tahun-tahun di mana baginda Nabi itu sedang dikepung, sedang diasingkan, sedang aktivitas pemboikotan, orang-orang Arab itu selama 1 tahun 12 bulan, ada 4 bulan yang umat muslim dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib itu bisa keluar dari Si'ib Ali. Karena apa? Ada 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan-bulan yang dimuliakan oleh orang Arab. Bulan-bulan haram. Di antaranya adalah bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam, sekaligus juga bulan-bulan haram, ya, terjadinya perselisihan, terjadinya persengketaan, terjadinya permusuhan, terjadinya peperangan. Maka 4 bulan tadi para kesatria Quraisy itu meninggalkan pos-pos penjagaannya di Si'ib Ali tadi hingga kaum muslim dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib bisa keluar. Tapi setelah 4 bulan tadi, di bulan haram tadi, maka kaum muslim dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dipaksa kembali, digiring kembali ke Si'ib Ali dan kemudian ditutup lagi oleh para kesatria Quraisy. Nah, pada bulan Rajab, ya, tahun ke-10 kenabian, atau juga yang ada yang menyatakan pada bulan Rajab tahun ke-11 kenabian, baginda Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan anugerah dari Allah berupa mukjizat besarnya tadi, Isra wal Mi'raj. Nah, mungkin ada pertanyaan juga bagi kita, kok pada bulan Rajab? Nah, karena bulan Rajab itu adalah bulan haram bagi bangsa Arab, bulan yang dimuliakan oleh kaum muslim, termasuk juga bulan Rajab dalam sejarah Islam. Karena apa? Ternyata makna dari bulan Rajab itu berasal dari 3 suku kata dalam bahasa Arab. Ro, jim, dan ba. Rojaba, begitu kan? Ro-nya itu bentukan dari kosakata diksi rahmatullah, yang mananya adalah kasih sayang Allah. Kemudian ja-nya berasal dari kata jim, bentukan kata dari jinayatul ab, yang mananya adalah kesalahan seorang hamba Allah kepada Robnya, atau kekerdilan seorang hamba, ya, kepada Robnya. Kemudian yang ketiga, birullah. Ya, birullah itu adalah kebaikan dari Allah. Maka dari kata rojaba tadi, rahmatullah, jinayatul ab, dan birullah, maka Allah pada bulan Rajab tadi menurunkan rahmatnya, kasih sayang Allah kepada jinayatul ab, seorang hamba yang sangat kerdil, ya, seorang hamba yang dengan sisi insaniahnya mengharap kekuatan dari Allah. Jinayatul ab. Berikutnya, birullah, kebaikan dari Allah. Maka Allah mengangkat hambanya tadi yang dalam keadaan lemah,
dan diberikanlah anugerah besar berupa mukjizat diperjalankan di perjalanan yang dikenal sebagai Isra wal Mi'raj. Jadi makna lain yang kemudian pada bulan Rajab tadi ketika anugerah Allah berupa mukjizat besar berupa Isra wal Mi'raj kepada baginda Nabi Muhammad SAW tadi, para ulama ya khususnya para fuqaha ya para ulama fikih menyatakan pada bulan Rajab itu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal perbuatan seorang hamba demi untuk apa? Demi untuk meraih berkah 2 bulan berikutnya. Panen amal soleh. Yaitu apa? Setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Maka ketika bulan Rajab, di antara kita kan seringkali kemudian kita saling memberikan ucapan selamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna fi Ramadana. Kan begitu ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada engkau pada bulan Rajab dan pada bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban dan sampaikanlah ya Allah kami pada bulan Ramadan. Makanya kemudian para ulama, para fuqaha memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan itu biasakanlah kita melipat gandakan amal soleh pada bulan Rajab. Hingga ketika kita masuk ke bulan Sya'ban kita sudah biasa untuk menunaikan amalan-amalan soleh dari mulai sholat fardunya, rajin ke masjid, kemudian tilawahnya, kemudian juga saumnya. Maka ketika bulan Sya'ban kita sudah biasa, bulan Ramadan kita panen pahala. Makanya kemudian ketika masuk bulan Ramadan, tubuh kita yang sudah terbiasa menunaikan amal soleh, itu semakin giat. Karena apa? Sudah lazim, sudah terbiasa 2 bulan sebelumnya. Jadi tidak mungkin pada hari pertama sampai hari ke-7 atau hari ke-10 bulan Ramadan, bapak-bapak siang hari setelah sholat zuhur banyak terkapar di masjid. Tidak pernah mungkin seperti itu. Kenapa? Mereka kalau sudah membiasakan 2 bulan sebelumnya menunaikan saum, menunaikan sholat fardu di masjid, nggak akan kemudian mereka kelelahan. Tidak akan membuat mereka kelaparan dan kehausan. Kenapa? Sudah biasa, tubuhnya sudah merasakan kelaziman ketika apa? Ketika 2 bulan sebelumnya mereka sudah terbiasa untuk beribadah. Karena apa? Bulan Rajab tadi, rahmatullah itu turun, jinayatul abd itu diangkat, dan birullah itu kemudian mengangkat hamba Allah yang merasa dirinya kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ketika baginda Nabi sedang mengalami kesedihan, maka turunlah kasih sayang Allah, diangkatlah dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjalankan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan di situ kita tahu ya, begitu baginda Nabi itu diperjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan menaiki buraq, beliau itu juga ditemani oleh Jibril alaihissalam yang menjelaskan segala sesuatu yang dilihat oleh baginda Nabi. Jadi dalam perjalanan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem Palestina, beliau itu menyaksikan ya dalam perjalanannya tadi, dalam Isra-nya tadi, umat manusia dari berbagai ras, dari berbagai bangsa, dari berbagai suku ya, dari mulai berkulit pucat, berkulit putih, berkulit kuning, berkulit merah, ya, itu berkulit berwarna coklat, hitam dan lain sebagainya, itu kemudian mengerubungi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu baginda Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa sesungguhnya yang terjadi? Dan dikatakanlah oleh Jibril bahwa sesungguhnya dakwah engkau, dakwah Islam, risalah Islam itu akan sampai kepada semua manusia dan berbondong-bondonglah umat manusia menjemput, menerima dakwahmu, menerima Islam. Padahal yang diketahui baginda Nabi saat itu beliau tengah dikepung, tengah disingkirkan, tengah dialienasikan atau dimarginalisasi oleh orang-orang musyrikin Quraisy yang notabene adalah orang Arab. Tapi ketika dalam perjalanan Isra tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau menyaksikan bahwa dakwah Islam diterima oleh segenap bangsa manusia, bukan hanya oleh orang-orang Arab, tapi juga oleh orang non-Arab, yaitu orang-orang Ajami. Itu yang pertama. Hingga apa?
baginda Nabi tersenyum. Padahal saat itu beliau sedang mengalami tahun kesedihan. Dan begitu tiba di Masjidil Aqsa, semua ruh dari para nabi dan dari para rasul, dari mulai semenjak Adam alaihissalam sampai Isa alaihissalam itu dibangkitkan ruhnya, dan mereka menjadi makmumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya apa? Yang artinya baginda Nabi itu adalah pemimpin dari seluruh nabi, seluruh rasul yang diutus untuk seluruh manusia. Maka baginda Nabi semakin tersenyum. Dan begitu baginda Nabi itu mengangkasa dari Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina, menuju Sidratul Muntaha, di atas langit itu, sebagaimana yang dikisahkan di dalam hadis Nabi, ya, di sana dikatakan, ya, Innallaha jawaliyal ardha, ya, Innallaha jawaliyal ardha, al-masriq wal maghrib, ya, wa atonil kanzaini al-ahmar wa al-abyad. Ya, jadi disebutkan dalam hadis Nabi tadi, dikutip oleh Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan belahan bumi kepada kami, hingga kami bisa menyaksikan belahan bumi sebagian barat dan sebagian timurnya. Dari barat hingga timur, dari timur hingga barat. Al-Masriq wal Maghrib, dari timur hingga ke barat. Wa atonil kanzaini, dan kami pun mendapatkan anugerah perbendaharaan dunia yang kami lihat tadi. Ya. Wa atonil kanzaini, al-ahmar wa al-abyad. Yaitu apa? Merah dan putih. Dan para ulama tafsir, ya, para mufassirin menyatakan bahwa merah dan putih itu bukan bendera, ya, bukan bendera kita, ya, bukan pula bendera Monaco ataupun bukan bendera Polandia begitu, Polandia, putih atau merah. bendera Singapura. Singapura kan ada bulan bintangnya, ya. Bintangnya ada beberapa. Jadi bukan itu. Jadi pemaknaan al-ahmar wa al-abyad tadi, merah dan putih itu mengacu kepada diksi sebelumnya. Wa atonil kanzaini, kami dianugerahi dua kekuasaan dunia, dua perbendaharaan dunia, dua pusaka dunia. Nah, itu mananya, yaitu al-kanzul ya, yaitu terkait dengan perbendaharaan atau kekuasaan ataupun perhiasan begitu. Jadi merah dan putih itu adalah kekuasaan merah, kekuasaan putih, ya, atau perbendaharaan dunia merah, ya, perbendaharaan dunia putih, yang mananya itu adalah imperium merah, imperium putih yang ada di timur dan yang ada di barat, yang ada di barat dan yang ada di timur. Maka para mufassirin menyatakan bahwa, ya, peradaban merah dan peradaban putih itu adalah imperium Romawi di barat yang diserupakan dengan merah, dan imperium yang ada di timur yang diserupakan dengan peradaban putih. Karena apa? Merah itu menjadi identitas bagi kerajaan atau kekaisaran Romawi. Dengan apa? Dengan mata uang merah, mata uang emas, yang maknanya adalah dinar Romawi. Sedangkan yang ada di timur itu adalah imperium Persia, istana putih terbuat dari perak, ya. Dan mata uangnya adalah mata uang dirham, mata uang perak yang warnanya putih kemilau seperti itu. Maka dua kekuasaan adidaya dunia pada waktu itu, di belahan bumi barat dan di belahan bumi timur, itu bakal dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim. Bayangkan oleh kita, ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami tahun-tahun kesedihan, ditinggal wafat oleh orang-orang tercintanya, Allah berikan anugerah berupa mukjizat besar, Isra wal Mi'raj, bahwa dalam peristiwa Isra disaksikan berbondong-bondong umat manusia beriman kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mengangkasa ke Sidratul Muntaha, diperlihatkan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belahan barat hingga belahan bumi timurnya penuh dengan
dakwah Islam, dan dua peradaban dunia merah dan putih, dua adidaya dunia yang berkuasa pada masa itu, yaitu Romawi dan Persia pun akan tunduk pada kekuasaan Islam. Ini memberikan apa? Gambaran di waktu yang akan datang jika seandainya baginda Nabi bergairah kembali, bersemangat kembali, berenergi kembali untuk melangsungkan dakwah, maka Allah kepada baginda Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tadi itu dipastikan akan maujud madzahir, akan nampak nyata dalam kehidupan Rasulullah SAW di kemudian hari. Maka kita tahu ya, itu adalah merupakan hiburan ya, bagian dari jinayatul ab ya, yang kemudian diturunkan rahmat Allah dan dinaikkan dengan birullah pada bulan Rajab tadi. Jadi itu salah satu di antara keistimewaan pada bulan Rajab terkait dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi dipilihnya bulan Rajab itu bukan sembarangan. Setelah kemudian kita paham ya, baginda Nabi itu diberikan ya mukjizat besar berupa Isra wal Mi'raj itu pada bulan Rajab, karena bertepatan dengan ya bulan di mana ya kali pertama baginda Nabi bisa keluar dari Si'ib Ali, dan pada waktu itu beliau sedang ya menyenderkan dirinya di salah satu dinding Baitullah setelah beliau menunaikan sholat, dan setelah itu kemudian beliau ya dipanggil oleh Jibril alaihissalam untuk segera menunggangi Buraq, dan pada waktu itu kemudian melesat ke angkasa menuju ya Masjidil Aqsa begitu dalam peristiwa Isra. Begitu Kang. Ya, insya Allah teman-teman sekalian, ternyata dari paparan itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa yang dialami oleh Rasulullah ya, dan Allah berikan hadiah yang luar biasa itu bukan hanya sekedar untuk mengobati kesedihannya layaknya sebagai seorang manusia biasa ya. Jadi yang perlu kita lihat atau cermati di sini adalah bukan sekedar Allah itu ingin menunjukkan kalau Muhammad itu juga manusia biasa sama seperti kita, yang artinya beliau juga bisa bersedih, ya, beliau juga bisa bahagia, bahkan kita pun juga bisa melakukan apa yang seperti Rasulullah lakukan. Ternyata bukan cuma itu, ternyata itu itu adalah cara Allah. Itu adalah cara Allah ya untuk bisa menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa akan ada sesuatu yang akan terjadi ya di masa yang akan datang oleh sebab dakwah yang nanti dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, akan ada sesuatu peradaban yang baru, ya, kejayaan oleh karena Islam didakwakan oleh beliau. Jadi itu sebuah janji sebetulnya, sebuah janji yang ingin Allah sampaikan, ya, yang akan ingin Allah tunjukkan bahwa ini loh, ya, nanti akan seperti ini jadinya kalau engkau melakukan apa yang sudah aku berikan kepadamu. Gitu kan. Nah, yang namanya kita lah kayak misalkan belajar ya, nanti kalau jadi juara ini hadiahnya seperti ini, gitu kan. Handphone tercanggih di abad ini misalkan. Nah, itu kan udah pasti. Pas sudah lulus ternyata pabrik handphonenya bangkrut ya, jadi nggak sempat dikasih ke kita gitu kan. Itu sih makanya nggak punya duit, bilang aja buat gaya-gayaan doang gitu ya. Nah jadi itu sebetulnya cara Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah bahwa atas dakwah yang beliau lakukan, atas tugas yang sudah diemban oleh Muhammad SAW, ini yang akan terjadi. Dan itu dibuktikan memang, ya, Persia runtuh, ya kan, kemudian Bizantium ya juga runtuh, gitu kan. Bahkan ya Islam sampai dikdaya ya menguasai hampir 2/3 belahan dunia ini. Lewat dakwah beliau sampai kepada turun kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan sampai ke tempat kita, sampai ke Nusantara gitu ya. Kalau bukan karena dakwahnya Rasul lewat para sahabat, nggak mungkin kita bisa menikmati Islam di tempat ini. Ya.
di tempat kita berdiri sekarang. Jadi ini adalah sebuah hikmah ya, yang itu bisa kita ambil pelajarannya bahwa ternyata Allah punya skenario yang luar biasa, gitu kan. Dan betul ya, Ustaz, salah satu mungkin hanya satu-satunya Nabi dan Rasul yang diizinkan untuk bertatap muka langsung dengan Allah ya, Ustaz. Hanya Nabi Muhammad ya, betul. Pada saat Mi'raj ya. Gimana Kang? Agak terputus-putus nih. Bahwa memang hanya Rasulullah Muhammad yang diizinkan untuk bisa bertatap muka langsung dengan Allah ya. Di Sidratul Muntaha, tidak ada lain ya. Iya. Betul ya? Betul. Pada saat di mana baginda Nabi Muhammad SAW itu menembus langit yang ketujuh, maka yang diizinkan untuk memasuki Sidratul Muntaha bertemu langsung dengan Robnya itu hanya Muhammad SAW. Jadi para nabi Allah yang lain itu tidak diperkenankan. Kemudian juga bahkan malaikat-malaikat Allah pun hanya sampai ini aja, hanya sampai di Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat di bawah arasy Allah. Jadi arasy Allah itu ya tempat di mana kita disebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu sebagai istiwa atau bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala itu di arasy. Nah, di bawah arasy itu adalah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat Allah, yang itu merupakan batas langit yang ke-7 ya. Jadi disitulah kemudian tempat terakhir di mana Jibril alaihissalam itu bisa menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ketika memasuki Sidratul Muntaha, beliau SAW hanya sendirian bertemu langsung dengan Robnya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat yang 5 waktu atau sholat fardu. Ya, itu ini menunjukkan keistimewaan dari Muhammad SAW. Ya, insya Allah ternyata teman-teman ya, ini juga sebuah tanda ya. Sebuah tanda yang Allah berikan kepada kita ya. Kalau pemimpinnya itu bisa bertatap muka langsung dengan yang menciptakan ya, insya Allah kita yang menjadi pengikutnya pun akan mendapatkan kesempatan yang sama ya. Akan juga diperkenankan untuk melihat Allah tanpa hijab ya. Tapi ada syaratnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku ya, nggak segampang itu gitu kan. Ada syarat dan ketentuannya, tapi kalau Allah sudah berjanji itu insya Allah nggak akan pernah mungkin ingkar ya. Tinggal kita apakah kita mau mengambil kesempatan itu ya, atau kita menyanyiakannya dan tidak akan pernah mungkin bisa dapatkan kembali. Semua kembali kepada diri kita ya. Allah hanya memberikan kesempatan ya, kitalah yang berusaha untuk mengambil kesempatan itu. Dan teman-teman sekalian ya, alhamdulillah ya, tidak terasa ya, ternyata sudah lewat dari jam 9:30 ya. Masih ada waktu untuk berdiskusi jika memang ada yang ingin teman-teman sampaikan ya. Insya Allah masih ada beberapa menit ke depan yang bisa dimanfaatkan. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan ya terkait dengan materi kita pada malam hari ini, atau yang sedikit menyinggung bolehlah gitu, nggak harus plek-plek ya. Silakan untuk bisa langsung aja ya, jadi nggak usah chat gitu kan. Silakan langsung bisa open mic untuk menyampaikan kepada Ustadz Salman ya. Tafadhol, silakan. Saya pernah mendengar Ustadz dari dari beberapa kisah gitu ya. Apakah benar Ustadz bahwa sekembalinya Rasul dari Isra wal Mi'raj gitu,
itu beliau malah dianggap sebagai orang yang orang yang jadi lebih parah daripada sebelumnya gitu. Dikatakan jadi makin gila lah, makin gak waras lah. Mana mungkin ya dalam waktu semalam bisa melakukan perjalanan sampai sedemikian gitu kan. Nah, itu apakah awalnya kan sedih nih ya. Udah gitu dikasih hadiah yang bisa bikin gembira ya. Tapi kembali itu malah yang memunculkan kembali kesedihan gitu. Apakah betul saat ada di antara orang-orang di Quraisy sana yang malah menganggap beliau itu makin tambah gila gitu kan dengan atas yang dikatakan. Iya. Jadi begini, peristiwa di mana Isra wal Mi'raj itu berlangsung, itu kan peristiwa yang sangat dahsyat ya. Hanya berlangsung selama 1 malam begitu ya. Sebagaimana yang diabadikan dalam Quran surat Al-Isra ayat yang pertama ya. Di sana dikatakan ya, Subhanalladzi asra'a bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa gitu ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa ya. Jadi dalam konteks itulah kemudian kita paham bahwasanya Isra wal Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya berlangsung dalam 1 malam. Jadi dari pasca Isya begitu ya, sekitar jam 8 atau jam 9, kemudian menjelang waktu subuh itu sudah kembali begitu. Itu kan perjalanan yang luar biasa. Sedangkan perjalanan yang diketahui oleh bangsa Arab dengan kecepatan kendaraan yang paling memungkinkan saat itu dengan naik kuda yang tercepat, itu bisa sekira ya 2 pekanan begitu untuk menempuh perjalanan pulang pergi begitu. Kalau naik unta bisa sampai 2 bulan begitu ya. Ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seorang manusia begitu. Kan begitu ya. Jadi artinya ketika berita Isra wal Mi'raj tadi sampai kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah, baik itu muslim ataupun musyrik begitu ya, maka timbullah pro kontra, timbullah perselisihan di antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik semakin menjadi-jadi ya. Mereka bully baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendusta, seorang yang mengada-ada, seorang yang macam-macam begitulah. Namun ternyata argumentasi ataupun hujah yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik tadi itu dibantah oleh kaum muslim ya. Namun ternyata orang-orang musyrikin Quraisy pun sama begitu ya, argumentasinya menyerang terkait dengan kelogisan tadi, dan itu ternyata ada yang terpengaruh di antara kaum muslim. Iya juga ya. Kenapa kemudian kita langsung mempercayai saja berita ini? Karena kita juga kalau menempuh perjalanan menuju ya Yerusalem, menuju Baitul Maqdis, menuju Masjidil Aqsa itu sesuatu perjalanan yang luar biasa lama begitu. Ini seperti nggak mungkin begitu. Apakah lagi dilangsungkan dalam 1 malam? Namun ternyata argumentasi yang sempat mempengaruhi orang-orang mukmin ya, yang dilontarkan oleh orang musyrikin Quraisy tadi, itu diklarifikasi ya, dibantah kembali oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu itu. Beliau menyatakan khususnya kepada kaum mukmin yang terpengaruh dengan celoteh atau ungkapan dari orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, dibantah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan pernyataan, berita yang kalian dengar di pagi hari ini, yaitu berita Isra-nya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari kota Mekah menuju Yerusalem Palestina, itu sesungguhnya adalah berita yang biasa saja. Kenapa demikian? Karena berita tentang seorang laki-laki di antara kalian, di antara kaum kalian, orang-orang Quraisy Mekah yang mengaku sebagai Nabi Allah, tentu jauh lebih dahsyat dari berita yang kalian dengar di pagi hari ini. Karena bagi seorang Nabi, karena bagi seorang Rasul, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya ini, utusannya ini diperjalankan dalam 1 malam, itu sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah terhadap
hamba pilihan. Jadi berita pengakuan Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi Allah dan Rasulullah itu tentu berita yang jauh lebih dahsyat daripada berita diperjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah menuju kota Yerusalem di Palestina. Itu biasa bagi Allah. Itu suatu kelaziman bagi Rasul Allah. Karena apa? Bagi Allah itu segala sesuatu itu pasti terjadi. Begitu. Jadi berita tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih mengherankan bagi orang-orang yang menggunakan akal. Tapi ketika berita Nabi Allah diperjalankan dalam satu malam, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Biasa. Namanya Nabi Allah diperjalankan dalam sekejap pun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah dan Rasul. Jadi intinya apa? Kepercayaan, keyakinan, keimanan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi Allah, sebagai Rasul Allah, yang akan meyakinkan berita apapun tentang baginda Nabi pasti benar adanya. Karena apa? Nah, baginda Nabi itu adalah Al-Amin. Ya, logis banget yang ya. terpercaya dan bahasanya pun layak untuk dipercayai. Maka sejak itulah kemudian Abu Bakar digelari sebagai As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan apapun berita dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya As-Siddiq begitu. Jadi dalam konteks itu kemudian kita jadi paham kenapa kemudian Abu Bakar digelari sebagai As-Siddiq, karena peristiwa di pagi hari itu yang bisa membantah argumentasi orang-orang musyrikin Quraisy, sekaligus juga mengingatkan kembali kepada kaum muslim yang terpengaruh dengan suara-suara sumbang yang dihempaskan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu di pagi hari itu. Begitu Kang Aad. Ya, alhamdulillah Ustadz di sini juga ada yang namanya Mas Siddiq, Ustadz. Ya, jadi ya, alhamdulillah. Kita juga menjadi orang-orang yang membenarkan bahwa Islam itu satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung waktu, ya sudah larut ya. Alhamdulillah banyak sekali yang dapat kita petik pada malam hari ini. Semoga ini menjadi informasi bagi kita semua kalau ternyata apa yang Rasulullah lakukan itu luar biasa, dan lebih luar biasa lagi adalah apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa cinta kepadanya. Dan insya Allah ya di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kita akan lanjutkan seri ini ya, untuk nanti kita lebih membahas kepada futuhat yang sudah Rasulullah yang akan Rasulullah lakukan, karena terkait dengan dakwah yang sudah demikian panjang yang beliau lakukan. Ya, mungkin nanti kita akan bercerita perang-perang apa saja yang terjadi di masa Rasulullah dan masa para sahabat ya, dalam rangka perjalanan ya menuju kepada tegaknya daulah Islam ya, sampai nanti akhir perjalanan ya wafatnya baginda kita Muhammad SAW. Insyaallah ya Ustaz Salman pun akan terus, dan semoga beliau dalam keadaan senantiasa selalu sehat. Amin. Supaya makin banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari beliau untuk menambah hasanah keilmuan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, bersedia untuk stay tune ya sampai dengan jam ini, dan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz sudah meluang Harut, dan teman-teman ya dari saya cukup ya. Terima kasih sekali lagi, dan saya kembalikan ke Mas Roli. Tafadhol Mas Roli. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz dan Mas Saad, ilmunya Masya Allah di tiap hal, tiap ketemu kajian nih banyak informasi-informasi yang nggak pernah kita terima gitu sebelumnya gitu, ya kan? Terimanya kita cuman ke situ aja, Isra Mi'raj begitu aja, tapi nggak tahu backgroundnya gimana gitu ya, dan sebagainya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman brother dan sister fillah, kita telah sampai di ujung acara. Terima kasih untuk waktunya telah hadir ya di Nyeruput Kopi. Insya Allah di minggu depan, di malam minggu juga kita ketemu lagi untuk melanjutkan kisah
perjalanan lagi nih ya, serial The Great Messenger tadi ya, Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman mudah diharapkan juga tetap istiqomah, tetap hadir gitu ya, supaya tahu, jangan sampai nanti sepotong-sepotong tahunya nih kisah ini ya, gitu. Jangan sampai tahu kisahnya yang sinetron tahu, giliran Rasulullah nggak tahu, Masya Allah, gitu ya. Pengalaman antum itu kayaknya. Oh iya, aneh ya itu. Antum jangan. Oke, baik. Teman-teman brother dan sister Villa juga informasikan bahwa Nyeruput Kopi bukan hanya kajian tiap malam minggu ini juga, kita juga ada tilawah setiap hari Kamis dan Ahad pada subuh, juga ada belajar tahsin. Ya, tahsin setiap Selasa malam jam 8. Ya, jadi teman-teman yang ingin gabung ke acara belajar tahsin dan juga tilawah, ikut aja di IG kita @nyeruputkopiid.official. Nah, di situ nanti ada informasi-informasi mengenai kegiatan-kegiatan kita. Oke, baik. Terakhir kita sebelum tutup, dari kami panitia Nyeruput Kopi minta maaf bila ada dalam penyampaian kurang berkenan ya, bercanda-bercanda yang kelewatan. Namanya juga manusia, sama kayak tadi Rasulullah juga tadi manusia, kita juga manusia gitu ya. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca istighfar 3 kali ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Surat Al-Asr. Dan terakhir doa kafaratul majlis. Oke, baik. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustadz, Mas Saad, sehat-sehat. Ya, amin. Assalamualaikum, Atur Nun, Ustadz, teman-teman sekalian. Makasih. Terima kasih juga teman-teman yang lain. Semoga sehat-sehat juga ya selalu. Ya, pamit ya. Amin, amin. Ya, saya pamit juga ya. Ya, baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.